Hari ini kita akan membahas tema kita yang beberapa waktu yang lalu sudah kita bahas, yaitu Siap. Tritunggal. Ya, misteri Tritunggal ini bagian yang kedua. Wah, keren ini ya. Nah, pada kesempatan yang lalu kita sudah tahu bahwa perbincangan kita cukup menarik, bahkan sangat menarik sehingga banyak orang yang juga secara khusus meminta kita untuk membahas kembali dan memperbincangkan kembali. Karena ini tema utama dari dogmatika Kristiani. Ya, Pokok betul, bahasan utama yang memang harus kita pahami dengan benar. Yes. Memang tidak bisa dipungkiri ini sesuatu yang tetap bisa disebut sebagai misteri. Ya, misteri yang berada jauh di atas batas kemampuan pikir kita. Sekalipun kita membahas sebenarnya belum tentu itu sampai kepada pemahaman klimaks yang dibutuhkan. Buktinya apa? Berabad-abad lamanya misteri ini masih terus diperdebatkan dan diperbincangkan. Bahkan kalau boleh dikatakan belum ada kata sepakat tentang hal ini. Setuju. Masing-masing orang, masing-masing komunitas, masing-masing sinode, masing-masing kelompok Kristen memiliki pemahamannya masing-masing pula. Dan pemahaman yang tentu berbeda-beda. Ya. Dan sekalipun sudah banyak teori, ya, begitu banyak teori mengenai hal ini ternyata tetap saja masih banyak pertentangan di situ. Masih banyak kebingungan bahkan mengenai tema ini. Nah tentu ya perjumpaan kita, diskusi kita malam hari jangan menambah kebingungan umat Tuhan nih. Jangan sampai nih ya. Tapi saya yakin ya setelah lewat sekian purnama kita membahas banyak hal ya. Tidak banyak dari jemaat yang menyaksikan acara ini merespon dengan kata, wah tambah bingung nih dengerin diskusi sama Bro Robson sama Pak Andre di rumah kita. Belum pernah saya mendengar itu. Jadi setidaknya ini input dan masukan yang positif menyemangati kita untuk terus membahas hal ini. Nah di pertemuan yang lalu ada beberapa poin ini Bro Robson yang perlu kita review. Yang pertama saat kita berdiskusi waktu itu ya kita sepakat bahwa ketritunggalan Allah Maha Kudus itu sesuatu yang rumit, sulit untuk dipahami. Dan kalau kita tahu itu rumit dan sulit, jangan kita memaksa untuk mensederhanakan sesuatu yang rumit dan sulit itu. Kalau memang harus rumit dan sulit, ayo kita gali kerumitan dan kesulitan itu dengan serius. Dibutuhkan keseriusan di situ. Itu poin pertama. Ya, karena topik ini adalah topik yang memang tidak mudah, ya dengan telaten dan serius pula kita harus memperbincangkannya. Jangan buru-buru, ojo ke susu kata orang Jawa. Jangan buru-buru, jangan pengen cepet gitu ya. Kita harus telaten, pelan-pelan ya kita kuliti, kita bahas satu persatu. Nah poin yang kedua adalah Alkitab memberikan kesaksian dengan jelas bahwa sejak dari perjanjian lama hingga perjanjian baru ketritunggalan Allah itu memang sudah sangat jelas disaksikan oleh Alkitab. Dengan sangat nyata pula itu disaksikan. Melalui peristiwa penciptaan, ya penciptaan alam semesta dan juga manusia, ya kita tahu ada kata marilah kita itu menjelaskan ada benih ketritunggalan, konsep ketritunggalan dalam Alkitab. Terlebih lagi ketika kita masuk di perjanjian baru, ketika Tuhan Yesus dibaptis, ya ada suara dari surga mewakili Allah Bapa, ada Sang Putra yang dibaptis dan penampakan Roh Kudus berupa burung merpati. Ya kan? Lalu pernyataan Yesus juga tentang aku dan Bapa adalah satu. Dan berikutnya akan datang penolong yang lain yang merujuk kepada Roh Kudus itu. Ya. Ketritunggalan Allah jelas di situ. Lalu yang ketiga, yang terakhir, bangsa Yahudi, ya saya mau nyebut orang Yahudi agak kurang sopan. Bangsa Yahudi memang sangat monoteistis. Ya, menganggap dan mengakui bahwa hanya ada satu Allah yaitu Yehova Allah mereka. Namun pemahaman monoteistis ini tidak lalu membuat kita berpikir bahwa konsep Tritunggal itu salah. Atau bahkan menganggap bahwa konsep Tritunggal ini sesuatu yang tidak monoteistis. Ya toh? Justru Tritunggal ini hendak membahas monoteisme dengan cara yang jauh lebih luas. Sama seperti yang disaksikan oleh Alkitab. Nah kurang lebih 3 itu Bro Robson yang pertemuan sebelumnya kita bahas. Nah kalau mungkin Bro Robson ada yang ingin ditambahkan dari perbincangan yang lalu sebagai insight yang mungkin lepas dari catatan kita. Apa yang Bro Robson ingat? Mungkin saya mau garis bawahi poin yang di awal abang tekankan tadi. Itu adalah poin yang paling penting menurut saya terkait dengan bahwa kita harus memisahkan gitu loh. Jadi ada yang sulit untuk dijelaskan atau ditangkap dari Allah Tritunggal dan kita harus membiarkannya apa adanya.
Terus yang pertama, kalau ada hal yang mudah ditangkap, masuk akal, ya kita bersyukur. Harus kita rela terima. itu. Terus jangan aneh-aneh lagi gitu. Iya. Yang menjadi prinsip kita adalah truth is truth gitu loh. Kebenaran itu adalah kebenaran, baik mudah atau sukar. Kita harus menerima, meyakini dan menghidupi kebenaran itu. Itu poin yang paling penting. Yang kedua, hari ini kita akan masuk kepada materi yang advance lah ya, lebih sulit ya. Betul. Deep ya sifatnya, lebih dalam. Nah, tapi sebelumnya kita mau menegaskan kepada setiap kita, paling tidak kita mengerti gitu loh, apa yang kita yakini, apa yang kita imani. Itu dia. Jadi kalau kita mengakui, kita percaya bahwa Allah itu Tritunggal, maka paling tidak kita mengerti yang dimaksud dengan Tritunggal itu seperti apa dan bagaimana. Iya. Jangan sampai, jangankan jemaat, pendeta atau hamba Tuhan atau pelayan aja nggak ngerti. Iya. Ya kan, ngakunya percaya gitu loh. Betul. Bagaimana bisa mau menjelaskan, ngerti aja kagak. Itu dia. Nah ini kan repot nih Bang. Iya, iya. Makanya pertemuan yang sebelumnya mengenai Tritunggal itu dasariah sekali sifatnya yang kita jelaskan. Jadi at least kita memahami konsep dasarnya Bang. Bahwa Allah itu Tritunggal. Tri dalam pengertian pribadinya, tunggal dalam pengertian hakikatnya, ini tidak bertentangan secara logis, filosofis, dan ini alkitabiah sifatnya, dan argumentasinya sudah kita urai dengan sedemikian rupa di minggu waktu itu, di pertemuan pertama, dan kali ini kita akan membahas. Ini hal yang lebih dalam ini. Ini dalam. menarik sekali dan dibutuhkan bukan hanya sekedar kejelian tetapi juga kerelaan kita untuk meluaskan cara pandang, cara berpikir kita. Tadi ojo ke susu, jangan buru-buru, jangan terlalu cepat untuk mengambil kesimpulan biar ini menjadi sebuah pembahasan yang mencerahkan kita. Sadar. Gitu ya. Mantap. Nah, pada bagian ini tadi di kesimpulan yang ketiga berkaitan dengan monoteisme yang dimiliki sebagai konsep kealahan dari bangsa Israel ya, menganggap Allah itu monoteis, satu, betul-betul satu tunggal gitu ya. Walaupun mereka memahami ada kejamakan tetapi kejamakan kapasitas atau kemampuan. Nah, di situ kita melihat bahwa mereka tegas dalam hal itu. Dan bangsa Yahudi dari sejak zaman pertama sekali mereka mengenal Allah sampai hari ini monoteisme tetap dipegang kuat gitu. Nah, lalu ketika ketritunggalan dimiliki oleh orang Kristen, ya mereka kan tidak mengenal ketritunggalan itu, tidak mengenal, orang Yahudi tidak mengenal. Kan ketritunggalan Allah Maha Kudus itu milik orang Kristen, hampir sepenuhnya milik orang Kristen. Nah ketika itu kita miliki, kok perbedaannya drastis ya. Bahkan ketika kita mencoba menelisik kembali pada sejarah perjalanan diskusi dan pembahasan tentang Tritunggal ini, ada perbedaan yang akhirnya justru memisahkan dua kelompok besar gereja, gereja barat dan gereja timur. Perbedaan pendapat sih oke, wajar. Tapi perpisahan itu ternyata salah satunya gara-gara pemahaman Tritunggal yang berbeda. Bagi gereja barat, ya, gereja barat itu lebih menekankan pemaknaan Tritunggal dari sudut prosopon, pribadinya. Yang dalam bahasa, itu bahasa Yunani ya, dalam bahasa Latinnya itu persona, pribadinya. Sementara gereja timur lebih menekankan berkaitan dengan konsep hypostasis, ya, eksistensinya dan ousianya, ya, homoousios, hypostasisnya berbeda. Ya, itu bagaimana ini? Dan itu sangat drastis sehingga memecah gereja menjadi dua kubu yang sampai hari ini juga memang bisa dikatakan memang bertentangan, kayak nggak bersahabat gitu. Dan ketidakbersahabatan mereka berdua karena konsep ini. Bagaimana nih Bro Robson? Apa sebenarnya yang dimaksud dengan prosopon? Persona dalam bahasa Latin itu. Lalu sesignifikan apa hal itu perlu ditekankan dibandingkan dengan ousia. Ousia itu eksistensinya, keberadaannya. Ini bicara pribadinya, gereja barat, gereja timur lebih menekankan berkaitan dengan eksistensinya, keberadaan Allahnya. Ya. Bagaimana kita memaknai ini Bro Robson? Ya ini sekali lagi ya, ini udah advance sifatnya Bang ya. Ya. Udah melangkah lebih jauh. Ya. Nah menarik kalau kita merujuk kepada gereja barat, gereja timur terkait dengan perbedaan pandangan. Lagi-lagi nih ya, abang selalu menarik gitu loh. Sebelum menanyakan sesuatu, pengantarnya itu menarik sekali gitu loh. Sehingga ada catatan yang mau saya tegaskan terlebih dahulu lebih lagi ya.
terkait dengan perbedaan. Jadi kita harus bedakan substansi dan relasi. Oke. Jangan sampai relasi kita, hubungan kita dirusak hanya karena substansi kebenaran yang kita yakini. Yes. Karena yang paling penting itu relasi kita gitu loh. Ya. Relasi kita dengan sesama dan dengan Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan, di mana kita bisa menghargai dan memperlakukan orang lain itu dengan baik. Yes. Contoh bisa kita lihat kok dalam Lukas pasal yang ke-10 tentang orang Samaria yang baik hati. Jadi yang paling penting itu bukan sekedar bagaimana kita meyakini sesuatu dengan benar. Tapi bagaimana korelasinya dengan kehidupan kita. Mengimplikasikan Iya. pemahaman tentang kebenaran dalam hidup nyata kita. Jangan sampai kita bilang bahwa kita ini punya pandangan atau doktrin yang benar, tapi hidup kita nggak benar. Sedih itu kalau udah Makanya begitu, orang ya. Samaria itu kan betapa hina di mata orang Israel. Bahkan sampai pada titik dianggap seperti orang kerasukan setan. Coba, ini mengerikan. Tapi orang yang dipandang hina dan dianggap seperti orang kerasukan setan justru lebih mulia hidupnya, di mana mereka lebih bisa memperhatikan sesama dengan baik. Menghargai, menghormati sesama dengan baik. Ah, ini dia, terkait dengan relasi sama substansi tadi. Bang. Menghargai orang yang menghina dirinya ya. Yang Iya. tolong itu orang Yahudi. Iya. Ya, orang Samaria yang dihina justru menolong orang Yahudi itu. Nah, seharusnya jangan sampai pemahaman kita tentang Tritunggal justru memecah relasi Itu antar dia. sesama yang sudah kita bangun. Tapi kita bukan mereduksi nilai kebenaran doktrinal Iya. Allah Tritunggal. Iya. Kita menganggap ini sesuatu yang sangat penting. Karbat sudah menegaskan bahwa keunikan dari kekristenan itu terletak pada ajaran Tritunggal. Yes. Inilah yang membedakan kekristenan dengan agama-agama yang lainnya, di mana tidak ada agama yang konsep Allahnya seperti orang Kristen. Iya. Tritunggal itu gitu loh. Iya. Nah, jadi ini perlu diingat, Bapak Saudara yang dikasih Tuhan. Ya, sebelum membahas hal yang rumit, Pastor Robson mengingatkan terlebih dahulu nih ya, jangan sampai pembahasan ini membuat kita jadi akhirnya berantem nih, gitu kan. Relasi kita menjadi rusak gara-gara itu. Diingat dulu, sehingga ketika nanti diskusi serius pun, berbeda pendapat pun, bukan dalam tujuan untuk memisahkan hubungan kita. Ya. Tapi justru semakin mempererat hubungan Itu kita. dia. Karena kan ya kita harus berjuang semaksimal mungkin untuk menjangkau jiwa sebanyak-banyaknya Iya. bagi kemuliaan Kristus. Kan intinya bagaimana kita membawa orang untuk menjadi murid Kristus. Yes. Gitu loh. Jadi perbedaan kita itu tidak akan pernah bisa membawa banyak jiwa gitu loh. Iya. Kita berantem, berkelahi. Nah ini gak akan pernah bisa memiliki dampak positif terhadap orang banyak di luar sana. Iya. Tetapi kesatuan kita itu bisa membuat kita maksimal gitu loh. Karena ladang sudah menguning. Ya kan yang dituai itu banyak sekali. Kalau kita nggak bersatu bagaimana kita bisa menuai? Iya. Gitu loh. Jangan berantem mulu gitu kan. Karena Ayolah gini, Bang. bertobat, sadar. Betul. Karena saya tipikal orang, ya abang juga, yang tidak mudah dengan lantangnya gitu loh. Ngomong orang sesat gitu loh. Ya kan bego, goblok, aduh kasar sekali gitu loh. Bukan tipikal kita bang, yang mudah menyesatkan orang hanya karena berbeda dengan kita. Iya. Asalkan dia percaya bahwa di situ Allah itu tertunggal, Alkitab adalah firman Allah. Apa susahnya kita untuk bisa menghargai perbedaan-perbedaan yang ada yang bersifat minor gitu loh. Betul. Nah, sekarang kita kembali nih ke Ya. pertanyaan substansial Substansinya. tadi. Bagaimana ini kita memaknai prosopon, persona, Hipostasis. homoousios ya toh, dan juga hypostasis itu. Ya. Bagaimana kita ini memahami hal ini? Apakah dua kubu ini sebenarnya memang perlu dipisahkan atau keduanya sebenarnya berelasi? Ya, gini bang. Sebenarnya memang ada perbedaan yang cukup mendasar lah. Iya. Saya mau tegaskan dulu ini, itu kan bermula dari, ini panjang lah Ya. sejarahnya. Tapi ada skisma besar, perpecahan besar yang terjadi di abad 11 dan 12 antara gereja barat dan gereja timur. Tapi nuansanya bukan hanya sekedar karena hal yang bersifat teologis, karena doktrin, tidak. Tapi ada juga hal yang bersifat politis. Nah, bagi gereja barat yang ditekankan itu adalah hipostasisnya, perbedaan pribadi-pribadinya gitu loh. Bapa, Anak, dan Roh Kudus, tetapi mereka adalah Esa. Jadi ada kejamakan dalam pribadi Allah. Itu yang ditekankan dalam gereja barat. Nah kalau di gereja timur yang ditekankan itu keesaannya. Di mana ditekankan Bapa sebagai sumbernya. Nah apakah kedua hal ini bertentangan?
sejauh ini saling melengkapi sebenarnya. Ya. Ya itulah yang kita pahami, yang kita yakini kalau berbicara tentang Tritunggal. Ada kejamakan, ada keesaan. Dan kita tidak mau terjebak hanya menekankan salah satu di antaranya. Karena kalau kita terjebak untuk menekankan salah satu di antaranya, kita bisa terjebak pada apa? Bidat. Ya, yang sudah dicap gitu loh dalam sejarah gereja atau konsili gereja. Misalnya kalau kita hanya menekankan keesaannya gitu loh, satunya aja, kita bisa terjebak pada apa? Jesus only, Sabellianisme, modalisme, bahwa Allah itu satu hakikat, satu pribadi. Nah, fungsinya yang berbeda-beda, bentuknya yang berbeda-beda. Nah, tentu ini ditolak oleh bapak-bapak gereja dalam konsili-konsili yang ada. Kalau kita hanya menekankan atau terjebak pada penekanan khusus pada kejamakannya saja, kita bisa terjebak pada apa? Politeisme, triteisme. Jadi kedua pandangan dari gereja barat dan gereja timur itu ada yang bersifat saling melengkapi. Gitu loh. Saling melengkapi meskipun sebenarnya kalaupun ada perbedaan itu tidak terlalu substansial. Misalnya perbedaan penyebutan istilah gitu loh, hipostasis gitu loh, prosopon, ya kan, masih banyak lagi dalam bahasa Ibrani panim. Panim ya, wajah sebenarnya itu bicara wajah yang berbeda-beda walaupun satu pribadi gitu ya. Ya. Jadi, satu substansi. Ya. Nah, jadi atau esensi. Esensi ya. Nah, Bapak sudah dikasih Tuhan, kalau kita tadi bicara prosopon atau persona itu penekanannya lebih kepada pribadinya. Dan gereja barat menekankan itu bahwa memang ada 3 pribadi di dalam institusi ilahi yang kita sebut dengan Tritunggal. Tetapi juga mereka itu satu esensi, mereka esa gitu. Nah, itulah yang ditekankan oleh gereja timur, ya, ousia, eksistensinya, keberadaannya. Dan 2 hal ini memang 2 hal yang sebenarnya tidak bisa dipisahkan ya Bro Robson ya. Memang menceritakan dan menjelaskan tentang keberadaan Allah. Allah itu esa ya. Tetapi jangan hanya bicara ansi ya dari sisi ini saja. Nanti kalau hanya berbicara dari sisi ini saja, kita akan terjebak kepada Sabellianism. Sabellianism itu menganggap bahwa Allah itu ya hanya satu Allah dan satu pribadi saja. Only one God, yang artinya one-nya di situ bicara tentang satu yang tunggal gitu ya. Baik hakikat maupun pribadinya. Baik hakikat maupun pribadi. Sementara kalau bicara pribadi-pribadinya, yo jangan akhirnya kebablasan sehingga membuat kita menjadi membahasakan Allah itu cenderung politeisme betul ya. Ada banyak Allah di dalamnya. Nah, memang Tritunggal itu gabungan dari keduanya, dia esa tetapi memang memiliki 3 pribadi. Ya, tapi sering orang salah memahami, salah mengerti ya apa yang kita yakini. Lalu menghubungkannya dengan matematika. Ya, nggak ada sebenarnya hubungannya dengan matematika. Ya. Kalaupun kita meyakini atau mengkonsepkan keyakinan kita tentang Allah dengan istilah Tritunggal, ini nggak ada hubungannya dengan matematika. Ya. Tapi inilah yang disaksikan oleh Alkitab dan apa adanya kita utarakan, kita sampaikan atau kita jelaskan di mana Alkitab menekankan keesaan Allah. Tapi Allah yang esa itu ada kejamakan, ada jamak pribadinya. Ini benar-benar tertuang di dalam Alkitab dan apa adanya kita sampaikan, kita uraikan gitu loh. Ya. Nah, ini yang kedua yang perlu ditekankan kembali, ya. Nilai matematis yang berusaha disandangkan ketika kita hendak membahas ketritunggalan Allah itu sesuatu yang tidak masuk akal di dalam konsep ini. Ya, gitu ya. Atau tidak tepat, atau tidak ada hubungan tadi. Saat kita membahas ketritunggalan Allah, itu bukan lalu kita berhak menggunakan logika matematika, tidak. Pada bagian ini sama sekali tidak ada hubungannya. Ya. Kenapa? Karena dalam istilah Tritunggal ada yang disebut dengan konsep yang harus kita pahami. Ketika kita membahas Tritunggal itu kita bukan membahas keberapaan Allah, tetapi kebagaimanaan Allah. Ya. Begitu ya. Jadi bukan numbers, but who is God. Ya. Gitu. Siapa Allah itu, bukan berapa Allah. Ya. Karena kalau sudah bicara berapa Allah, maka kita akan sapu dengan konsep-konsep logika matematika yang sebenarnya
logika yang bukan tidak dibutuhkan tetapi tidak pas ketika kita membahas tentang ketritunggalan Allah itu. Iya, jadi lalu dianalogikan 1 tambah 1 tambah 1 3 Pak. Iya. Iya, tapi Bapak bilang bukan 3, tapi 1. Ini matematika Bapak bermasalah kayaknya. Ya, nah, kalaupun kita mau gunakan matematika, itu bukan 1 plus 1 plus 1, tapi 1 kali 1 kali 1 kali 1 sama dengan apa? 1. Gitu loh, kalaupun mau digunakan. Tapi sekali lagi ya. Itu bukan sebuah logika yang diharapkan untuk menjelaskan Allah dan tidak klop dan tidak tepat pula untuk menjelaskan itu. Jadi menarik kalimat tadi Bang, bukan keberapaan tapi kebagaimanaan. Bagaimana Allah yang benar itu menyatakan dirinya dalam sejarah kehidupan umat manusia. Ya. Jadi poinnya juga bukan hanya sekedar 3 atau 1, tetapi terletak pada sifat-sifat Allah, gitu loh. 3 pribadi ini memiliki sifat dan karakteristik yang sama. Itu yang harus kita soroti, gitu loh. Kita nggak bisa menafikan bahwa Yesus itu Allah karena dia memiliki sifat dan karakteristik kealahan gitu loh. Ada pada dirinya. Begitu juga dengan Roh Kudus. Nah ini nanti yang akan kita jelaskan. Begitu juga dengan Roh Kudus gitu loh. Jadi bukan soal berapa dia gitu loh, 3 atau 1, tapi bagaimana ketiga pribadi ini memiliki sifat dan karakteristik yang sama. Lalu terkait dengan karyanya. Nah inilah yang menunjukkan kealahannya gitu loh. Karyanya seperti Yesus. Dia datang untuk menyelamatkan umat manusia. Hanya Allah yang bisa menyelamatkan umat manusia. Nah kalau Yesus datang untuk menyelamatkan kita, mungkinkah dia hanya sekedar manusia biasa? Tidak mungkin. Tidak sah rasanya kita diselamatkan kalau dia hanya sekedar manusia biasa. Tapi karena dia adalah Allah itu sendiri, seperti yang disaksikan oleh Alkitab, maka kita percaya bahwa dia bagian dari pribadi Allah yang Tritunggal. Iya. Jadi ingat baik-baik ya, bukan logika matematika yang digunakan, tetapi kita menggunakan logika kesamaan karakteristik dari ketiga pribadi itu. Yang membuat kita sadar bahwa memang ada tiga pribadi, namun ketiganya itu esa. Esanya dari mana? Kemahakuasaannya, kemahakasihannya, kemahatau, kemudian karyanya yang menyelamatkan umat manusia. Ketiga pribadi ini melakukan itu. Dan dari situ kita bisa dengan tepat akhirnya menyimpulkan ketiganya adalah Allah. Ketiga pribadi ini adalah Allah. Tentu karena kita tahu bahwa Allah itu tunggal dalam artian monoteisme seperti yang difahami oleh bangsa Israel, namun belum lengkap. Tritunggal inilah yang melengkapinya. Menegaskan bahwa Allah itu esa dalam ousianya, eksistensinya. Tetapi jamak dalam prosoponnya. Pribadinya. Dan sekali lagi ya, ini tidak bertabrakan secara logika. Karena pribadi dan esensi atau hakikat itu 2 kata yang berbeda secara makna. Jadi mau berapapun pribadinya, ya itu nggak akan bertentangan dengan hakikatnya. Karena hakikat dan pribadi itu 2 makna yang berbeda. Ya, disitulah akhirnya kesimpulan dalam bahasa Latin itu tepat gitu ya. Una substantia tres personae. Jadi 3 pribadi dalam 1 substansi, yaitu Allah. Eksistensinya 1 Allah, tapi pribadinya 3. Ya, sekali lagi jangan matematis nih. Ingat baik-baik, jangan matematis. Dan itu yang disaksikan oleh Alkitab. Betul. Dan apa adanya gitu loh kita terangkan. Kita nggak mau mengatakan 3 karena Alkitab nggak pernah mengatakan 3. Iya. Gitu. Dan di bagian ini perlu juga saya sepertinya kita harus wajib atau berhak mengingatkan. Jangan liar. Ketika sudah mendapatkan tadi, Bro Robson sudah mengingatkan. Ketika kita sudah mendapatkan penjelasan itu dan klik gitu. Oh iya. Dan itu peran Roh Kudus mengingatkan Bapak Ibu sekalian, ya, dan menyadarkan kepada setiap kita, wes ora usah aneh-aneh gitu. Itu sudah dengan jelas mengingatkan kita gitu. Una substantia tres personae. 3 pribadi dalam 1 substansi. Nah, masih ada yang hendak dikupas pada bagian ini, Bro Robson. Sebelum kita masuk pada bagian berikutnya yang agak lebih menohok lagi. Gitu. Oh, ini lebih dalam nih ya. Iya. Masih panjang waktunya. Makin ngeri-ngeri sedap nih. Nah jadi Allah itu beyond our mind. Ya, melampaui akal kita. Ada sesuatu yang bisa kita tangkap dengan akal, tapi ada sesuatu yang memang di luar akal kita gitu loh. Nah itu kita harus pahami, harus dengan kerendahan hati kita menerima semuanya itu.
Jangan kita paksakan tadi ya, jangan kita paksakan diri kita untuk meyakini sesuatu kalau dia sepenuhnya masuk akal. Ya. Karena kalau itu syaratnya, sampai kapanpun kita tidak akan pernah menerima mempercayai Allah Tritunggal. Sementara padahal itu adalah Allah yang benar, Allah Tritunggal. Ya. Kalau syaratnya adalah harus bisa dipahami oleh akal sepenuhnya, repot. Contoh lah ini, jangankan seluruh atribut atau sifat kealahan. Satu bagian dari Allah saja, satu sifatnya saja nggak bisa kita pahami secara sepenuhnya, secara sempurna, Pak. Nggak usah semuanya. Misalnya maha besar, Allah itu maha besar, bisa kita jelaskan secara sempurna. Allah itu maha besar. Ketika kita mengatakan bisa kita jelaskan secara sempurna maha besarnya Allah, kita mendegradasi dia gitu loh. Kita membuat dia jadi tidak Allah gitu loh. Atau yang kedua, kita perlu jadi Allah. Itu dia. Baru saya mau melanjutkan itu. Daripada rumit-rumit mikirin Allah yang menurut kita sesuai dengan logika kita, kenapa nggak kita aja jadi Allah gitu kan? Ngapain rumit-rumit gitu kan? Benar. Nah, jadi kalau memang itu tidak masuk akal ya memang wajar. Dan ketika kita sudah menemukan kerumitannya dan klik di situ, ya sudah terima itu sebagai sebuah logika yang memang mencerahkan kita. Dalam tanda petik nih ya, kita harus sadar diri bahwa Allah itu di luar dimensi, di luar ruang dan waktu. Kita dalam ruang dan waktu. Allah itu tidak terbatas, kita apa terbatas. Yang ada, yang tidak terbatas itu bisa memahami yang terbatas dengan sempurna. Bukan sebaliknya, yang terbatas bisa memahami yang tidak terbatas secara sempurna. Berarti tidak benar dia tidak terbatas. Gitu loh. Pada bagian itu saya teringat sebuah kutipan yang kalimat yang dituliskan oleh Bapak Yakub Susabda. Pendeta Yakub Susabda itu mengingatkan begini, oke, kita berdiskusi tentang Allah Tritunggal, berdiskusi tentang bahwa Allah itu seperti ini dan seperti itu. Hati-hati loh, jangan-jangan itu bukan Allah sesuai dengan kesaksian Alkitab. Bisa jadi bukan Allah dan bahkan Allah lain yang sedang kita perbincangkan. Nah, dalam artian apa? Saya menangkap pesan ini mengingatkan kita tadi, hati-hati, ojo liar lek, otakmu itu terbatas gitu. Kita ada di ruang, batasan ruang dan waktu. Sementara Allah itu di luar dari ruang dan waktu itu yang tak mungkin bisa kita selami dengan nalar kita. Tetapi ketika apa yang dijelaskan tentang Allah itu memang ternyata bisa mencerahkan kita tadi, ya sudah itu, mari dengan legowo, dengan lapang, kita terima itu sebagai sebuah penjelasan yang mendewasakan kita, mengingatkan kita dan sadar how great is our God. Ya. Gitu. Allah itu hanya bisa dikenal pada waktu Allah itu berimanensi. Ya. Dan imanensi Allah itu terwujudkan secara sempurna lewat inkarnasi Tuhan Yesus. Ketika dia menjelma menjadi manusia 2000 tahun yang lalu. Kalau Allah tidak menjelma menjadi manusia, tidak menyatakan dirinya, mustahil kita bisa mengenal dia. Karena Allah itu transendensi. Nun jauh di sana, tidak terhampiri, tidak bisa disentuh. Jadi siapa? Misteri itu tadi. Ya. Jadi siapa kita bisa menghampiri dia? Tidak bisa. Yang ada dia yang bisa menghampiri kita. Dan ketika dia menghampiri kita, baru kita bisa mengenal dia, berelasi dengan dia. Dan tujuan utamanya itu supaya kembali kita bersekutu dalam persekutuan yang benar bersama dengan Allah. Ya, itu mantap sekali. Dan sekali lagi mari kita berawas-awas dan berhati-hati. Menjaga awasilah dirimu dan awasilah ajaranmu. Masukan Paulus ke Timotius. Paulus kepada Timotius. Dan itu penting sekali. Mengawasi di situ bukan hanya sekedar masalah tadi. Kita pokoknya bablas saja, mikir sana, mikir sini. Pokoknya suka-suka kita memahami dan membahasnya. Jangan, hati-hati. Rujukannya harus selalu kembali kepada Alkitab. We have to back to the Bible. Itu core yang tidak boleh lepas. Anchor-nya gitu. Jangkarnya yang membuat kapal kita ini jangan berlayar kemana-mana gitu. Harus hati-hati. Kalau memang harus berhenti di situ ya berhentilah gitu. Nah ini sekarang kita masuk kepada pembahasan yang kedua nih Bro Robson. Ya. Kalau tadi kita sudah bicara tentang eksistensi dan juga pribadinya. Sekarang kita akan masuk kepada bagian yang berkaitan dengan interkoneksi antar ketiganya. Bagaimana ketersambungan interkoneksi itu? Bagaimana satu dengan yang lain bisa saling tersambung, terkoneksi. Kalau kita menggunakan istilah koneksi, walaupun itu juga tidak tepat benar menggunakan istilah itu. Tetapi kan tentu ada kliknya gitu. Ketika klik di situ ketersambungan tadi. Bagaimana ketika Bapa berkehendak, Sang Anak juga memahami, Roh Kudus juga bisa dengan bersama-sama mengerjakan kehendak itu dalam
penjagaan alam semesta dan seluruh umat manusia yang ada di dalamnya. Ketika pribadi Allah ini mengerjakan karyanya. Bagaimana Bro Robson? Ya, kita terbantukan ya untuk menjawab pertanyaan ini dengan rumusan atau istilah yang diciptakan oleh bapak-bapak Kapadokia, Bang. Ya. Mereka adalah para penerus dari Athanasius dan mereka menggeliat dengan hebat dalam melawan Arius dan ajarannya. Karena setelah Arius meninggal pun tidak lantas langsung selesai pergumulan gereja pada waktu itu dalam menghalau ajaran yang dibangunnya, dicetuskannya. Pengajaran Arius itu nampak lebih mudah diterima. Nah ini menarik nih kalimat ini Bang. Jadi mudah itu bukan otomatis benar. Mudah bukan otomatis benar. Lalu sulit bukan berarti otomatis salah. Iya. Dan bapak-bapak Kapadokia ini perjuangannya berat sekali ketika harus kembali mengkamirkan umat yang sudah terlanjur menerima itu ya. Gimana Bro Robson? Nah dalam dunia hukum sedikit loh Bang ya. Dalam dunia hukum ada rumusan begini. Logis itu belum tentu benar. Tapi benar sudah pasti logis dalam dunia hukum. Tapi dalam konteks teologi harus ditambahkan benar sudah pasti logis dan di luar logika, gitu loh. Ya. Karena kebenaran bisa jadi di luar logika. Karena supranatural. Kita orang beragama meyakini bahwa ada hal yang bersifat supranatural. Nah, bisakah kita melogikakan sesuatu yang bersifat supranatural? Iman yang dibutuhkan untuk bisa menangkap itu, gitu loh. Nah seperti keselamatan atau masuk surga, semua agama percaya adanya surga. Nah surga itu sesuatu yang bersifat supranatural. Kalau kita meyakini hal itu, dengan apa kita tangkap? Dengan akal? Sulit. Dengan iman. Gitu loh. Nah terkait dengan itu Bang ya. Terkait dengan interkoneksi. Bapak-bapak Kapadokia istilah perikoresis. Jadi itu berbicara tentang saling mendiami. Terus terkait dengan persekutuan Allah Tritunggal yang sempurna, mereka harmonis, saling ketergantungan gitu loh, saling bergantung satu dengan yang lainnya. Kita tahu kalau kita merujuk Injil Yohanes secara khusus Bang ya, ada kesempurnaan gitu loh, kesempurnaan dalam karya Allah Tritunggal. Sebenarnya dalam segala hal mereka bersama-sama. Bekerja sama dalam menyatakan sebuah karya. Misalnya keselamatan itu bukan hanya karya anak Allah, gitu loh. Tapi jelas kalau kita merujuk kepada Injil Yohanes, Yesus menekankan bahwa aku diutus oleh Bapa, gitu loh. Jadi pemberi komando siapa? Bapa. Yang eksekutor siapa? Yesus. Tapi ketika Yesus mengeksekusi, yang mendiami dia siapa? Roh Kudus. Lukas pasal yang ke-4 ayat yang ke-18. Jadi kita bisa melihat harmonisasi karya dari Allah Tritunggal gitu loh. Ditunjukkan oleh Alkitab. Secara khusus Injil Yohanes, saya sebut ini Injil Trinitarian Bang. Jadi kalau orang menolak Tritunggal, dia harus menolak Injil Yohanes. Karena dalam Injil Yohanes very clear. Sangat Tritunggal itu sangat berwarna sekali dalam Injil Yohanes gitu loh. Kentara banget di Injil Yohanes gitu loh. Bahkan dia berusaha memaknai ulang konsep-konsep mitologi Yunani yang selama penulisan kitab-kitab Injil itu sangat mengkamirkan konsep berpikir masyarakat yang ada di bawah penjajahan Yunani Romawi. Karena Alexander Agung meyunanikan, mengheleniskan 3/4 penduduk bumi termasuk bangsa Israel pada masa itu. Dan ketika Yohanes menuliskan Injil Yohanes itu yang memang sekarang disebut sebagai Maverick Gospel, Injil yang berbeda dibandingkan 3 Injil yang lain. Sinoptik. Injil sinoptik gitu dan sangat khas gitu. Apalagi ketika berbicara tentang Tritunggal yang memang nampak sedikit mirip dengan konsep mitologi Yunani gitu. Dan itu memaknai ulang dan bahkan menegaskan bahwa ini loh konsep Allah yang benar tuh ini gitu. Jadi mungkin kita jelaskan secara singkat aja Bang terkait dengan itu secara sederhana. Yunani kan terkenal dengan filsafatnya gitu loh. Mereka sangat filosofis sekali cara berpikirnya. Nah, karena budaya Helenis itu sudah internasional pada zamannya. Termasuk pemikirannya gitu loh. Jadi itu menjadi satu pergumulan Yohanes untuk menjelaskan siapa Yesus di mata orang banyak pada waktu itu. Nah, jadi bagi orang Yunani logos itu adalah pengantara antara Allah dan manusia. Nah, pengantara dalam konteks keselamatan. Nah, pengantara antara Allah dan manusia itu ya harus Allah manusia.
Makanya Allah berinkarnasi menjelma menjadi manusia. Tetapi ingat, ketika dia menjelma menjadi manusia, dia tidak kehilangan kealahannya. Gitu loh. Nah, ini juga menjadi poin yang penting untuk kita ingat. Jadi dia tidak berhenti jadi Allah. Karena yang namanya Allah tidak pernah berhenti jadi Allah. Kekal sifat kealahannya itu gitu loh. Nah jadi dia menjelaskan logos. Tapi memang ada perbedaan yang cukup mendasar. Yang perlu kita tekankan atau kita garis bawahi. Bagi orang Yunani, logos itu bukan hanya sekedar pengantara antara Allah dan manusia, tapi lebih rendah daripada Allah. Di situ memang kita itu ada, Philo yang menjelaskan itu ya. Philo menganggap bahwa jika logos itu adalah Allah, maka dia harusnya Allah yang lain bagi dia gitu. Dia sulit memahami bahwa itu tetap menjadi satu dalam pribadi Allah, dalam eksistensi Allah gitu. Dia harus Allah yang lain gitu. Dan Yohanes menegaskan bahwa keberadaan logos sebagai Allah itu menyatukan mereka, menyatukan tiga pribadi itu menjadi satu substansi, bahwa ketiganya adalah tetap Allah gitu. Menjadi berbeda konsep logos yang dimiliki oleh Philo dengan konsep logos. Philo di situ mewakili Yunani ya, dengan konsep logos yang memang dimiliki oleh Alkitab. Kesatuannya tetap ada, bahwa Bapa, Anak dan Roh Kudus adalah satu substansi, satu eksistensi. Menurut aku nih Bang ya, berbagai macam problematika yang ada terkait dengan Tritunggal itu bisa dijawab semuanya dalam tanda petik ya dengan menggunakan Injil Yohanes gitu loh. Jadi Injil Yohanes itu very complete gitu loh. Jadi kompleksitas dan kelengkapan dari Allah yang Tritunggal itu dijelaskan oleh Yohanes dalam Injil Yohanes gitu loh. Nah, interkoneksinya tadi, jadi bagaimana itu kita memaknai dan memahaminya? Saling mendiami, keterhubungan. Perikoresisnya, keterhubungannya bagaimana itu? Itu juga ada di Yohanes Bang. Yohanes 10 ayat 30 gitu. Aku dan Bapa adalah satu gitu loh. Nah, kesatuan antara Yesus dan Bapa itu nyata ditunjukkan dalam konteks itu. Nah, tentu memang perdebatannya adalah kata satu gitu loh. Satu itu dalam pengertian apa? Nah, apakah bisa kita menggunakan ayat itu untuk mendukung keilahian Tuhan Yesus dan kesatuan relasi antara Yesus dengan Bapa? Jawabannya absolutely yes. Jadi bukan hanya sekedar dari terminologi bahasa asli, kata Yunaninya, tetapi juga konteksnya. Jadi kata satu itu bisa dipakai untuk menjelaskan keilahian Tuhan Yesus di Yohanes 10 ayat 30 itu Bang ya. Nah ayat 33 kan ada ketidaksetujuan dari orang-orang Yahudi pada waktu itu. Dan sampai mau mengambil batu untuk melempari dia. Di ayat 33 Yesus bertanya, jawab orang-orang Yahudi itu. Yesus bertanya di ayat 32. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Jawab ayat 33 jawabannya. Orang-orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau. Melainkan karena engkau menghujat Allah. Dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Jadi Yesus menekankan keilahiannya dengan mengatakan bahwa dia dan Bapa adalah satu. Satunya itu menunjukkan bahwa dia memiliki hakikat yang sama dengan Bapa. Itu satu. Yang kedua, misinya. Misi atau kehendaknya. Mereka itu memiliki kehendak yang satu, misi yang satu, visi yang satu. Nah inilah perikoresis dari Allah Tritunggal kita gitu loh. Jadi mereka dalam kekekalan tidak pernah berbeda dalam hal keputusan. Dalam kehendak. Mereka selalu bersama dan Yesus dalam inkarnasinya pun meskipun ada konteks ya dalam Matius 26 ayat 39. Sekiranya cawan ini berlalu, tapi bukan kehendakku melainkan kehendakmu. Jadi ayat itu menekankan bahwa sempat anak itu punya kehendak yang berbeda dengan Bapa, tapi dia mensubmitkan dirinya, submission, total submission gitu loh. Dia secara total tunduk terhadap Bapa dalam kemanusiaannya, yang mana ini nantinya menjadi implikasi terhadap setiap kita. Aplikasinya begitu luar biasa. Walaupun sebentar saya sedikit interrupt ya. Ketertundukan di situ bukan dalam artian keterpaksaan gitu, tetapi sebuah kesadaran memang ketertundukan bahasanya memang nampak negatif ya kalau bicara ketertundukan, tetapi kesadaran bahwa memang kerelaan, ia mengiyakan apa yang dikehendaki oleh Bapa itu memang sama dengan kehendaknya, yaitu kebaikan itu. Meskipun ada ruang untuk dia berbeda dengan Bapa dalam konteks kemanusiaan ini waktu inkarnasi karena dia akan berkenosis, Filipi 2 ayat 6 sampai 8.
Jadi menganggap kesetaraan dengan Bapa sebagai milik yang tidak harus dipertahankan. Sebagai unsur kesempurnaan dia sebagai manusia. Iya, iya betul. Jadi itu menunjukkan bahwa dia benar-benar manusia. Yes. Karena dia punya kehendak gitu loh. Iya. Tapi sekalipun ada ruang untuk dia punya kehendak yang berbeda dengan Bapa, tapi dia mensubmitkan dirinya untuk menjadikan kehendak Bapa sebagai satu-satunya agenda dalam kehidupannya. Tidak ada yang lain. Nah seharusnya implikasinya. Satu di situ yang dimaksudkan ya. Iya. Nah seharusnya kita juga seperti itu. Yes. Meskipun kita manusia bisa punya berbagai macam kehendak. Tapi kita harus bergumul seperti Tuhan Yesus menjadikan kehendak Bapa di atas segala-galanya. Itu baru menjadi seperti Yesus itu klop nyambung gitu. Iya. Dan di situ kita betul-betul menjadi manusia Allah tuh di situ. Yes. Segambar dan serupa dengan Allah itu di situ. Dan ternyata ini dia Bang poinnya. Salah satunya ya, ini nilainya praktis lah sifatnya. Sekalipun kita membahas doktrinal, tapi implikasinya begitu luar biasa, begitu kaya. Sangat praktikal dan Iya. sangat praktikal. Membuat kita sadar menjadi manusia yang dimanapun juga berada. Kehendak Bapa yang kita tahu itu baik, itu yang kita lakukan. Yes. Gitu Bang. Wah mahal sekali itu. Iya. Ini harusnya kita semakin sadar loh Pak Bu. Bukan lalu membuat kita akhirnya menjadi sok pinter, sok jago. Waduh rasio kita nampak lebih hebat dari yang lain. Enggak gitu. Justru membuat kita semakin sadar betapa rendahnya kita manusia. Dan bersyukur kita diberikan anugerah, kesempatan untuk memahami dan mengenal Allah yang maha luar biasa. Sopo awake dhewe iki? Siapa kita ini? Ya. Diberi anugerah untuk bisa memahami beliau itu ya. Ya. Mungkin saya tambah lagi Ya, Bang ya. ya. Kalau kita merujuk kepada Yohanes 5, Yohanes 14 gitu Bang, ayat 28 misalnya. Kalau di Injil Yohanes, Yesus mengidentifikasinya lebih rendah daripada Bapa. Seperti aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ya. Lalu di Yohanes pasal 14 ayat 28, Bapa lebih besar daripada aku. Iya. Seakan-akan bahwa Tuhan Yesus itu nggak bisa berbuat apa-apa gitu loh. Padahal dia Allah, maksudnya bagaimana gitu loh. Bagaimana kita mau... Itu tadi karena bahasa manusia negatif sih. Ya. Membuat kita akhirnya memaknainya sisi ketidakberdayaan Sang Kristus gitu. Seolah-olah dia ini bukan Allah, kayaknya nggak berdaya banget gitu. Ya. Sehingga kan muncul konsep yang memang terlahir dari konsep Philo tadi yang merujuk kepada bahwa Yesus itu sebenarnya demiurgos gitu. Iya, lebih rendah. Allah yang lebih Kecil, rendah ya. gitu, Allah kecil gitu kan. Ya. Tapi padahal tidak seperti itu kan ya. Ya. Nah ini menjadi poin tersendiri sebenarnya untuk didiskusikan sebenarnya. Lalu bagaimana kita bisa mempercayai dia Allah kalau seperti itu? Kalaupun kita mempercayai dia Allah, bagaimana kita mengkorelasikannya gitu loh. Mengkoneksikannya gitu loh, mensinkronkan. Karena seakan-akan bahwa Yesus itu memang bukan siapa-siapa. Gak bisa disetarakan dengan Bapa gitu loh. Nah ini dia. Di Yohanes pasal yang pertama ayat 1 sampai 2 dan 3. Nah sebelumnya mungkin perlu kita jelaskan dalam menafsirkan Alkitab itu kan itu ada namanya ilmu hermeneutika Bang. Yes. Kita itu bukan hanya sekedar mendasarkan pemikiran kita, ajaran kita, kehidupan kita pada sola scriptura, pada Alkitab gitu loh. Sebagai yang berotoritas, sebagai yang tertinggi, yang berwibawa. Karena itu adalah firman Tuhan dan tidak ada kebenaran di luar Alkitab. Bukan hanya sekedar sola scriptura, tetapi juga tota scriptura. Yaitu bagaimana kita membangun satu konsep, pandangan, doktrin bukan hanya pada satu teks, satu konteks, satu kitab. Tapi seluruh teks, seluruh konteks, seluruh kitab. Jadi harmonize gitu loh. Bagaimana kita mengharmonisasikan semuanya sehingga tidak saling bertentangan satu dengan yang lainnya. Nah kita jadi nggak boleh hanya sekedar berhenti pada satu ayat lalu membuat ke satu kesimpulan. Berarti Yesus bukan Allah gitu loh. Itu. Dia tidak bisa disamakan dengan Bapa, nggak bisa. Karena di kesempatan lain Bapa juga memiliki ketergantungan dengan anak. Contoh Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Ayat 2 dan 3 deh. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu apapun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Tanpa Dia berarti ada ketergantungan Bapa terhadap anak. Ya. Karena tanpa Yesus nggak bisa dijadikan semuanya. Disitulah perikoresis yang paling hakiki gitu ya. Ketergantungan di situ bukan lalu akhirnya seolah-olah ada yang kurang dalam diri Allah bahwa dia tidak cukup sempurna untuk melakukan segala sesuatu, tetapi karena memang interkoneksi yang terjadi di situ betapa indah di situ. Sehingga di situ pula akhirnya implikasinya kepada kita gitu.
nek bareng-bareng ki apik loh. Kalau bersama-sama itu bagus loh, gitu kan ya. Kebersamaan itu saling membangun dan saling menguatkan. Bukan karena seolah-olah kalau kita manusia memang karena kita memang saling membutuhkan gitu ya. Ada yang kurang dalam diriku. Tetapi kalau dalam keberadaan Allah justru di situ letak kesempurnaan Allah. Yang sungguh-sungguh bisa menghargai interkoneksi itu, perikoresis itu. Wah luar biasa itu. Kembali lagi terkait dengan total scriptura tadi Bang ya, itu menjadi kunci bagi kita untuk menjawab berbagai macam problematika yang ada dalam doktrin Allah Tritunggal. Ya, kita harus kembali lagi ya merujuk kepada Filipi pasal yang kedua ayat 6 sampai 8 terkait dengan kenosis untuk menjawab persoalan-persoalan tadi Bang. Yohanes pasal 14 bahwa Bapa lebih besar daripada aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri dalam Injil Yohanes pasal yang ke-5. Jadi jangan baca ayat itu lalu selesai lalu membuat satu kesimpulan gitu loh. Lalu membantah keilahian Tuhan Yesus, kesetaraan Yesus dengan Bapa. Jangan gitu dong. Baca dulu secara lengkap. Koneksikan juga satu dengan yang lain. Gitu. Bangun pemikiran yang tadi total scriptura. Nah kalau kita merujuk kepada Filipi 2 ayat 6 sampai 8. Memahami kenosis itu dengan baik dengan benar, hal itu akan membantu kita untuk tidak sulit menjawab berbagai macam persoalan yang ada gitu loh. Karena dia berkenosis mengosongkan dirinya. Ketika dia berkenosis mengosongkan dirinya, dia bukan hanya sekedar lebih rendah daripada Bapa, lebih rendah dalam waktu seketika dengan malaikat loh, Ibrani. Ibrani. Betul. Jadi konteksnya harus diingat. Total scriptura harus diingat bahwa dia sedang berkenosis, mengosongkan dirinya. Tatkala dia mengosongkan dirinya, dia bukan hanya lebih rendah daripada Bapa, tapi juga daripada malaikat. Sehingga tidak heran dalam konteks kemanusiaannya yang telah berkenosis itu, dia mengatakan semua kalimat itu gitu loh. Itu tidak ada yang salah gitu loh. Dia menganggap dia lebih rendah, dia menganggap dirinya sebagai hamba, sebagai utusan. Semuanya itu tidak salah. Itu semua terkait dengan ekonomis gitu loh. Tritunggal ekonomis. Ekonomi di situ bukan bicara masalah uang atau keuangan, bukan ya. Ekonomi itu sebuah dari tata kelola. Iya, tata kelola. Ekonomi itu kan oikos dan nomos gitu ya. Di rumah itu ada kesatuan. Bagaimana bisa bersatu? Harus ada tata kelola di dalamnya. Setuju. Ada aturan. Sehingga tercipta keteraturan gitu loh. Nah, Bapa sebagai kepala. Anak sebagai eksekutor, sebagai utusan, Bapak yang mengutus. Dalam konteks ini dikatakan Bapak lebih besar, bisa nggak? Bisa banget dalam konteks ekonomis. Di mana fungsi anak itu sebagai eksekutor yang melaksanakan gitu. Otomatis memang anak lebih rendah daripada Bapak. Tadi abang mau masuk itu dia, itu tadi. Ini sebenarnya sudah masuk pada pokok bahasan yang ketiga yang kita mau bahas bersama-sama. Namun waktu yang tidak memungkinkan kita. Mungkin kita akan membahas ini pada pertemuan berikutnya, Bro Robson. Yaitu kita harus berbicara tentang hierarki. Itu tadi sudah sedikit disinggung gitu ya. Bisa saja, boleh saja, tapi bagaimana sebenarnya kalau kita berbicara tentang hierarki yang ada di dalam ekonomi ketritunggalan Allah itu. Bagaimana tata kelola Tritunggal Allah Maha Kudus. Kita singgung sedikit Bang, biar penasaran. Biar tetap menyaksikan rumah kita. Ini kan 1 Korintus 11 ayat 3. Dikatakan bahwa kepala dari wanita itu istri, itu suami. Pria. Kepala dari suami Kristus. Kepala dari Kristus adalah Allah. Tuh kan. Tuh Bapak lebih besar kan. Terus dalam Yohanes pasal 20 gitu loh. Ayat 16-17. Aku akan pergi kepada Allah, Bapakku, Bapamu, Allahku, Allahmu. Tuh, Yesus menyebut Bapaknya sebagai Allahnya gitu loh. Ini teaser yang menarik ini sudah membuat saudara penasaran kan. Nah oleh sebab itu ya jangan kemana-mana nanti di setiap hari Rabu. Pasti ada pembahasan-pembahasan yang menarik. Dan bicara tentang Tritunggal kita tidak boleh lepas dari topik atau pembahasan berkaitan dengan hierarki dari ketiga pribadi dalam Tritunggal Allah Maha Kudus itu. Nah kita nggak akan bisa membahas sekarang nih karena waktu kita terbatas. Ya nanti kalau kita bablasin sampai jam 5 pagi ya tentu tidak sehat buat kita. Kita akan melanjutkannya pada pertemuan berikutnya. Nah kita sudah menemukan beberapa kesimpulan tadi. Saya yakin Bapak Saudara sudah menangkapnya. Ya untuk mengakhiri perbincangan kita ini apa Bro Robson sebagai last words yang ingin disampaikan berkaitan dengan tema kita hari ini. Atau abang dulu boleh kawan? Oke. Jadi sadari ya bahwa kita tidak mungkin lepas dari dua hal besar. Bahwa Allah itu Esa, tetapi memang 3 pribadinya. Tidak perlu ini dipertentangkan, ini justru saling melengkapi. Kalaupun gereja memahaminya dengan cara berbeda, jangan lalu
memutus relasi yang sudah ada. Karena dasar kita sebagai umat Tuhan adalah kasih. Kasih itu buktinya mengasihi, nggak boleh berantem di situ. Nah, bicara kepribadian Allah, ya prosopon tadi ya, persona itu tadi, ya memang ada 3 pribadi, ada 3 persona di dalam Tritunggal Allah Maha Kudus. Tetapi ketiganya esa, una substantia tres personae. Lalu kemudian yang berikutnya, ketika kita membangun sebuah konsep berpikir, apalagi ketika berbicara tentang Tritunggal, membangun konsep berpikir tentang ketritunggalan Allah yang Maha Kudus itu jangan hanya sepotong-sepotong mengambil ayat-ayat Alkitab, tetapi tota scriptura di situ. Bukan hanya sola tetapi tota scriptura. Keseluruhan konsep Tritunggal yang bertebaran di dalam Alkitab itu kita pelajari dan kita gabungkan, koneksikan satu dengan yang lain. Sehingga membangun sebuah konsep berpikir yang dewasa. Nah, kemudian interkoneksinya di situ, betapa Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus itu menempatkan diri tepat pada proporsinya. Terkoneksi di situ dalam artian meyakini bahwa setiap kehendak Bapa itu pasti adalah kehendak Sang Anak, Sang Putra. Dan juga kehendak Roh Kudus. Dalam artian mereka sadar dan rela menganggap bahwa kehendak Bapa itu pasti yang terbaik. Termasuk di dalamnya karya di dalam menyelamatkan umat manusia. Dan juga tentu menyelamatkan sisi alam semesta ini. Nah, silakan Bro Robson. Ya mungkin saya lebih kepada mendorong ya, memotivasi, marilah Bapak Ibu kita senantiasa dengan penuh semangat, ya antusias dan dengan kerendahan hati menggali kebenaran firman Tuhan secara khusus doktrin Allah Tritunggal. Ini tidak mudah, tetapi kalau kita terus membiasakan diri, menggali, mempelajarinya, pelan demi pelan kita akan bisa menangkap dan memahaminya. Dan kita nggak tahu nanti berapa kali ini akan dibahas, yang pastinya berseri. Kenapa berseri? Karena nggak mungkin satu kali pertemuan, hanya 1 jam langsung kita bisa memahami, bahkan jago menjelaskan, bahkan jago mengapologetikakannya gitu loh, nggak mungkin. Jadi ini pasti berseri dan pertemuan selanjutnya tidak kalah menarik dengan pertemuan-pertemuan sebelumnya, dan kita akan mencoba untuk mengurainya sepraktis mungkin sehingga dengan mudah bisa ditangkap oleh jemaat, karena memang konsumsinya untuk jemaat setiap pembahasan di rumah kita. Dan faktanya kita bisa asik loh berbincang tentang tema yang rumit itu menarik tadi. Kok, menarik, Betul. asik dan dalam juga, dan ada entertainnya juga. Kurang apa lagi coba? Rumah kita ini bisa menyajikan semuanya itu dalam 1 kali sesi. Dan kami berharap ini sungguh mencerahkan pemahaman Bapak Ibu Saudara sekalian dan tentu juga menghibur gitu ya. Karena kami menyajikannya dengan cara yang santai, enggak yang heboh-heboh gimana gitu ya. Kita dengan lugas menyampaikan ini demi supaya pemahaman kita akan kebenaran firman Tuhan lengkap. Kalau kata Pendeta Judika ada 3 hal. Dalam, praktis, entertain. Sahabatku itu, sahabat kita. Ya, kita berjuang bersama-sama bagi kebenaran. Nah, jangan lupa sungguh ya, ayo belajar, kita menggali dengan sungguh-sungguh, serius, tapi jangan membuat kita lalu merasa diri paling benar, paling hebat, lalu menyesat-nyesatkan orang lain, tapi justru membangun sebuah relasi persahabatan yang benar dengan orang lain yang berbeda pendapat. Ya, apalagi kita umat Tuhan yang harus sungguh membuktikan kasih kita kepada sesama kita.